Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Uda Sukmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya Nurul Hasanah dengan NIM 18721500162 akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan tema sistem ekonomi. Yang pertama yang akan saya bahas itu pengertian. Sistem ekonomi di Indonesia adalah sarana di mana negara mendistribusikan sumber daya dan memperdagangkan barang dan jasa. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan 5 faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, pengusaha, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Dalam suatu negara, adanya sistem ekonomi sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong sistem produksi. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan suatu mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal. Yang pertama yang akan saya bahas sistem ekonomi tradisional. Aktivitas ekonomi pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Tujuannya, sistem ini berfungsi untuk sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari dari masyarakat yang terpenuhi, bukan mencari keuntungan. Kelebihannya, yang pertama, tingkat kesenjangan ekonomi rendah. Yang kedua, memiliki sifat kekeluargaan yang sangat erat. Dan yang ketiga, produksi tidak ditujukan buat keuntungan. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang sebagian besar dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Kelebihannya, yang pertama, pemerintah mudah melakukan pengawasan. Yang kedua, tidak terjadi kesenjangan. Yang ketiga, pemerintah dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Kelebihannya, yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua, terdorong untuk mengejar kemakmuran. Dan yang ketiga, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Tujuan sistem ekonomi. Yang pertama, meningkatkan suatu kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, meratakan suatu distribusi pendapatan berbagai golongan. Yang ketiga, meningkatkan sebuah pertumbuhan dan instabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, memperluas sebuah lapangan kerja. Ciri-ciri sistem ekonomi. Yang pertama, aktivitas ekonominya yang dianggap sebagai gotong royong atau bersama-sama. Yang kedua, berbagai cabang produksi yang akan dinilai strategis dan berpengaruh besar terhadap hajat hidup rakyat.